Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Firmansyah akan mengerjakan tugas UAS sintesis perkuliahan usul fikih. Di sini ada niat dan orientasi. Niat dan orientasi perkuliahan merupakan langkah awal dalam proses pelajaran yang bertujuan meluruskan niat menuntut ilmu sebagai ibadah serta memberikan pemahaman mengenai tujuan, sistem dan mekanisme perkuliahan agar mahasiswa memiliki arah belajar yang jelas. Menuntut ilmu merupakan ibadah sehingga harus diniatkan karena Allah. Niat yang benar akan menjadikan ilmu lebih berkah dan bermanfaat. Ilmu tidak hanya dipelajari untuk memperoleh niat atau gelar, tetapi juga untuk diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Yang kedua, usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah untuk mengenai hukum syariat Islam dari dalil-dalil yang terperinci. Tujuan mempelajari usul fikih: 1. Memahami cara menetapkan hukum. Kedua, mengetahui dasar pengambilan hukum Islam. Yang ketiga, menghindari kesalahan dan memahami dalil. Sumber hukum Islam ada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan dalil yang diakui oleh sebagian ulama seperti istihsan, muslahat, dan mursalah dan Yang ketiga ada amar nahi atau perintah atau larangan, merupakan pembahasan mengenai bentuk perintah dan larangan dalam Al-Quran maupun sunnah yang menjadi dasar dalam menentukan hukum wajib, sunnah, haram, atau makruh sesuai dengan kaidah usul fikih. Kaidah amar pada dasarnya menunjukkan hukum wajib, bisa berubah menjadi sunnah, mubah, atau makna lain jika terdapat dalil yang mengalihkan. Contoh, perintah mendirikan sholat wajib, yang perintah makan dan minum itu mubah. Kalau nahi, larangan. Nahi adalah tuntutan untuk meningkatkan suatu perbuatan. Kaidah nahi pada dasarnya menunjukkan hukum haram, bisa dimakna makruh apabila terdapat dalil yang mengubah. Contoh, larangan berzina haram, larangan meniup makanan panas dipahami sebagai makruh menurut sebagai ulama. Yang keempat ada al-am dan al-khas. Pengertian lafaz am, umum, lafaz yang mencakup seluruh anggota suatu kelompok tanpa pengecualian. Contoh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kata segala sesuatu menunjukkan makna umum, seluruh. Yang ketiga, pengertian lafal khas. Lafal khas yang berlaku bagi orang atau keadaan tertentu. Contoh, keringat tidak berpuasa hanya diberikan kepada orang sakit dan musafir. Fungsi belajar am dan khas menentukan cakupan suatu hukum. Mengetahui apakah hukum terlaku umum atau hanya dapat kondisi tertentu. Menghindari kesalahan dan memahami ayat dan hadis. Mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak, lafaz yang tidak dibatasi oleh syarat, sifat, waktu akan keadaan tertentu, yang tidak dimiliki batasan dengan lafaz yang diberi batasan tertentu. Pembahasan ini membentuk memahami cara mengompromikan beberapa dalil yang memiliki redaksi berbeda. Contoh, perintah memerdekakan seorang budak. Muqayyad, lafaz yang dibatasi oleh syarat atau sifat tertentu. Contoh, memperdekakan budak yang beriman. Kaidah mutlak dan muqayyad, apabila terdapat dua dalil yang membahas masalah yang sama, maka lafaz mutlak dapat dipahami sesuai dengan lafaz muqayyad apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang selanjutnya, mujmal dan mubayyan. Pengertian mujmal, lafaz yang maknanya belum jelas sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Mubayyan, lafaz yang atau dalil yang memberikan penjelasan terhadap lafaz yang masih mujmal. Mujmal dan mubayyan merupakan pembahasan mengenai dalil yang masih bersifat global serta dalil yang memberikan penjelasan secara rinci
sehingga hukum syariat dapat dipahami secara utuh melalui Al-Quran dan Sunnah. Hikmah mempelajari Mujammal dan Mubayyan: memahami hubungan Al-Quran dan Sunnah, mengetahui bahwa tidak semua hukum dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Zahir dan takwil. Mengenai zahir, membahas makna lahirlah suatu lafaz dan kondisi yang memboleh pengalihan makna berdasarkan dalil yang kuat, sehingga penafsiran terdapat nasih tetap sesuai dengan kaidah syariat. Pengertian zahir, lafaz yang makna lahirnya langsung dapat dipahami. Lafaz yang dipahami dengan makna selain makna lahirlah karena adanya dalil yang kuat. Tujuan takwil, menyesuaikan pemahaman dengan dalil lain, menghindari pertentangan antar dalil, menjaga agar penafsiran tetap sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan syariat. Nasih dan mansuh merupakan konsep penghapusan suatu hukum oleh hukum yang datang kemudian pada masa turunnya wahyu, sebagai bentuk kesempurnaan dan kemudahan dalam syariat Islam. Kalau pengertian nasih, penghapusan atau pengganti hukum syariat oleh dalil yang datang setelahnya. Pengertian mansuh, hukum yang dihapus dan tidak lagi berlaku. Syarat terjadinya nasih adalah: 1. Kedua dalil sama-sama sahih. 2. Tidak dapat dipromosikan. 3. Dalil yang menghapus turun setelah dalil yang dihapus. Tujuan mempelajari nasih: 1. Mengetahui hukum yang nasih berlaku, menghindari kesalahan dan mengambil hukum. Lanjut. Ta'arud dan tarjih. Ta'arud dan narjih, penjelasan metode penyelesaian ketika dua dalil tampak bertentangan dengan mempromosikan memilih dalil yang lebih kuat atau menerapkan konsep nasih apabila memenuhi syarat. Cara menyelesaikan ta'aruf: al-jamu al-taufiq, yaitu mengompromikan kedua dalil agar dapat diamalkan bersama. Yang kedua, jika tidak dapat dikompromikan, diteliti apakah terjadi nasih. Yang ketiga, jika tidak ada nasih, dilakukan tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat. Apabila tetap tidak dapat ditentukan, sebagai ulama melakukan ta'awud, menetapkan hukum sampai ditemukan dalil yang lebih jelas. Lanjut. Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syariat. Ijma menjadi salah satu sumber hukum Islam yang memiliki kedudukan kuat setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Perbuatan Nabi dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang berfungsi menjelaskan perbuatan serta merinci ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis juga menjadi pedoman dalam memahami praktek syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Qiyas adalah metode penetapan hukum terhadap suatu persoalan baru dengan cara menganalogikan kepada persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum karena memiliki